Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Kali ini kita bakal sharing soal mindset. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti dipengaruhi oleh mindset. Tiap orang nih pasti punya pola pikir yang beda-beda nggak sih? Mindset ini bisa dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, dan juga tindakan yang beda-beda dari masing-masing orang. Dan mindset juga bisa mempengaruhi gimana cara seseorang untuk menghadapi situasi yang sulit, tantangan, serta keinginan kita untuk terus meningkatkan kemampuan diri. FYI, mindset itu terbagi menjadi dua loh, ada growth mindset dan juga fixed mindset. Orang-orang yang punya fixed mindset berpandangan bahwa bakat adalah segalanya. Menurut mereka tuh, kemampuan dan bakat telah ditakdirkan dari lahir. Mereka percaya kalau secara alami kepintaran, bakat, kebodohan, dan ketidakmampuan seseorang itu udah melekat dalam tiap individu dan akan tetap seperti itu. Orang dengan fixed mindset cenderung punya sifat yang harus terlihat menonjol dibanding dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada growth mindset, di mana pandangan bahwa orang itu mampu dan bisa berkembang untuk bertumbuh menjadi yang lebih baik. Mereka tuh selalu dukung untuk selalu belajar dan membangun diri. Orang dengan growth mindset memandang sebuah masalah sebagai tantangan dan bukan menjadi hambatan yang harus diberikan solusi. Jadi gimana nih, kalian termasuk orang yang fixed mindset atau growth mindset ya? Yuk coba sharing di kolom komentar, kita tunggu ya! Selamat pagi anak-anak. Hari ini banyak yang kosong bangkunya ya. Kemana teman-temannya? Ada yang banyak yang sudah hadir lagi? Ada yang ikut OSIS ya? Untuk yang OSIS berapa orang? 5 orang. Siapa aja? Desi lagi. Dewi lagi. Diari lagi. Ini. Jangan bisa bunyinya nggak salah. Kalau untuk hari ini, Ibu isi sebuah materi tentang layanan yang disebut dengan tumbuhan resiliensi. Sebelumnya anak pernah dengar apa itu resiliensi? Udah? Belum? Nah sekarang Ibu mau mengajak kalian bagaimana kalian bisa menemukan sebuah resiliensi. Sekarang coba aku buat Ibu baca. Silakan baca sampai habis ya. Sama dengan sedikit sebagai pendekat, kalau ini kita akan ada untuk tumbuhan resiliensi, siapa diri dan konsentrasi. Tumbuhan fixed mindset akan menghalangi lawan dan kalangan menuju sebagai kata kamu tidak bisa memahami. Sebelumnya, Ibu punya sebuah aktivitas. Karena jumlah kalian sedikit, nanti kalian ini jadi kelompok 1, ini jadi kelompok 2 ya. Kita bermain, kita membuat menara seperti gambar itu. Sebenarnya harusnya bagus kalau menjadi 5 kelompok, karena jumlah kalian cuma 9 orang, jadi menjadi 2 kelompok saja. Nah nanti Ibu bagikan sebuah kartu ini, kartu ini. Nanti kalian bagaimana caranya berusaha membuat menara setinggi-tingginya tanpa roboh. Kalau roboh bisa diulang lagi. Ya, pokoknya gimana cara kalian biar bisa jadi menara, gitu ya? Bisa? Siapa yang mau kelompok 1, kelompok 2? 1, 2. Silakan dibuka, silakan duduk bersama kelompoknya ya. Silakan buat menara semuanya setinggi-tingginya. Nanti di sini kalian akan dapat penjelasan apa itu resiliensi. Ayo tunjukkan kehebatannya membuat sebuah menara. Ini pokoknya bebas ya, dari apapun yang penting tinggi dia. Bisa ya? Bebas tumpukannya kamu. Nah, ini dan ini boleh. Pokoknya gimana caranya biar bisa berdiri ya? Padahal biasanya gampang kalau semua ya. Gimana caranya kalau kita bisa mau
Pokoknya yang mana aja boleh, yang penting bisa berdiri ya. Bisa gimana caranya, pokoknya mau berdiri ya. Mana kok ngomong namanya? Tunggu lagi. Bisa coba lagi. Mau ditumpuk jadi pokoknya 3 gini boleh. Atau buat 2 kalau nahan atau tingkat boleh. Siapa yang mau cerita? Kira-kira punya pengalaman pernah mungkin gagal atau kecewa di suatu kompetisi, mungkin sepak bola dan lain sebagainya, terus setelah itu kan kalian berusaha mencoba lagi. Kalian mau cerita? Atau nggak ceritakan masalah ini? Gimana perasaannya? Gimana caranya kalian mencoba lagi? Atau Sam? Kalau Mas gimana? Nggak bisa gitu kan, kita tes sendiri sekarang. Nanti coba terus ya. Nah sekarang ibu punya tayangan video, bisa ditanya tentang resiliensi atau nah ini ada sekelompok, yaitu bola gelas, yaitu berusaha menguatkan bola itu gelas. Nah ini dia terus coba kayak kalian tadi kan nyoba buat satu buat menaranya itu kan terus dia coba sampai kadang-kadang tuh emosi kalian kan kecewa atau lain sebagainya. Nah, bisa. Pokoknya kalau kalian terus mencoba pasti bisa ya yang namanya resiliensi. Nah, jadi ibu dapat sampaikan resiliensi itu adalah kemampuan seorang untuk bangkit kembali dan pulih dari suatu kejadian yang mungkin membuat dia stres, trauma dan dialami dalam hidupnya. Seperti yang dikatakan aku tadi, ketika Agus merasa menaranya rumah terus, dia baru bakal dia yakin suatu saat nanti menaranya bisa berdiri tegak gitu ya. Nah, kenapa resiliensi berdaya mandiri itu penting? Karena membantu dipujuk untuk beradaptasi dan bangkit dari kesulitan atau mengelola stres. Kalian kalau misalnya terjadi suatu masalah, apakah terus teguh dengan masalah itu? Tidak, pasti kan kalian perlu mencoba untuk dia bisa lebih seperti yang teman dulu. Ibu punya dari sebuah video. Ini yang disebut mindset seseorang.
Nah, jadi apa yang bisa disimpulkan? Resiliensi itu kekuatan tersembunyi yang ada dalam diri kita. Terus bisa kita latih, bisa kita gunakan untuk menuju kekuatan pada diri untuk menghadapi hidup yang lebih tangguh seperti itu. Nah, jadi sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu berharap setelah kalian mendapat materi tentang resiliensi ini, kalian dapat berpikir bahwa tidak segalanya diputuskan karena menyerah. Bisa kalian mencoba lagi dan mencoba lagi. Ya, iya betul. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai.